Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen semester 1. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Pengantar Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Abdul Majid SEMM. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi koordinasi dan rentang manajemen. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, atas nama Zunaida Absiro Amali, NIM 2201010305. Selanjutnya ada Mei Amanda Sari dengan NIM 2201010308. Yang ketiga ada Eviliana Widya Ayu dengan NIM 2201010260. Berikutnya ada Anggraini Wulandari dengan NIM 2201010307. Dan yang terakhir ada Sylvia Dwi Indriana dengan NIM 2201010306. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi dengan judul Koordinasi dan Rentang Manajemen. Pengertian koordinasi menurut para ahli. Menurut J.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang beragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut E.F.L. Bridge, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Yang ketiga, menurut M.C. Verland, koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan suatu proses menghubungkan aktivitas-aktivitas dari berbagai departemen dalam suatu organisasi sehingga menghasilkan suatu kegiatan yang selaras. Jadi, aktivitas koordinasi itu tidak ada yang tidak harmonis, semuanya tidak ada yang tidak harmonis dan tidak seragam, semuanya seimbang. Terdapat 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, seperti yang telah diungkapkan oleh James D. Thompson. Yang pertama yaitu ketergantungan menyatu. Maksudnya, satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung antara satu dengan lainnya di dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi mereka tergantung pada pelaksanaan kerja di setiap satuan harus menghasilkan hasil yang memuaskan pada akhir periode, dan hasil yang memuaskan tersebut akan berdampak pada departemen yang lainnya. Ya, berikutnya yaitu ketergantungan berurutan. Maksudnya, pekerjaan yang satu harus terselesaikan terlebih dahulu baru bisa menyelesaikan pekerjaan yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu ketergantungan timbal balik. Hal ini merupakan hubungan saling memberi dan menerima. Masalah dalam koordinasi menurut Paul R. Lawrence dan J. Wheeler mengungkapkan terdapat 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian itu. Yang pertama yaitu perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Yang kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Yang ketiga, perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Dan yang keempat, perbedaan dalam formalitas struktur. Tipe-tipe koordinasi terdapat 2, yaitu 1. Koordinasi vertikal. Apa sih yang dimaksud dengan koordinasi vertikal? Koordinasi vertikal adalah kegiatan yang mengatur, menciptakan seluruh dengan
berjalannya dan suatu tindakan pengaturan elemen-elemen yang sangat efektif. Contoh dari koordinasi vertikal yaitu koordinasi dilakukan oleh seseorang kepala divisi terhadap subdivisinya. Yang kedua adalah koordinasi horizontal. Jadi, koordinasi horizontal adalah suatu tindakan yang mengarahkan dan dilakukan terhadap kegiatan tersebut. Contoh dari koordinasi horizontal yaitu koordinasi antara pihak, departemen, dan marketing. Sifat-sifat koordinasi dibagi menjadi 3. 1. Bersifat dinamis bukan statis. 2. Menekankan pandangan oleh seseorang koordinat dalam mencapai sasaran. Yang ketiga, meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Terdapat 4 syarat dalam koordinasi. 1. Kerjasama. Maksud dari kerjasama adalah pembagian kerja yang jelas dalam organisasi. Yang kedua, persaingan. Maksud dari persaingan adalah perusahaan dasar diadakan persaingan antar bagian. Yang ketiga adalah semangat tim. Maksud adalah satu sama lain harus saling menghargai. Yang keempat adalah semangat melakukan crops. Maksudnya bagian-bagian yang diikutsertakan untuk menambah kegiatan yang bersemangat. Terdapat 3 pendekatan koordinasi yang efektif. Yang pertama, 1. Teknik manajemen dasar. Yang kedua, peningkatan koordinasi potensial. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Dari ketiga pendekatan koordinasi adalah efektif tersebut untuk sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Karena pada dasarnya koordinasi itu merupakan informasi yang terorganisasi. Marxisme pengorganisasi dasar dibagi menjadi 3. Yang ke-1, hierarki manajerial. Yang kedua, aturan dan prosedur. Yang ketiga, rencana dan penetapan tujuan. Kebaikan dan hambatan koordinasi yang efektif. Ada 5 kebaikan dalam koordinasi yang efektif. Yang pertama, beban setiap bagian tidak terlalu berat karena adanya keseimbangan antar bagian tersebut. Yang kedua, sebab bagian memperoleh informasi yang jelas dalam partisipasi pencapaian tujuan dan pengetahuan perannya masing-masing, sehingga dapat memberikan saran dan komentar terhadap ketidakserasian antar bagian. Yang ketiga, schedule kerja saling berkaitan, sehingga menjamin pekerjaan selesai tepat pada waktunya. Ada 4 kelemahan dalam koordinasi yang efektif. Yang pertama, adanya perbedaan bagian dalam orientasi pencapaian tujuan. Yang kedua, adanya perbedaan dalam orientasi waktu. Yang ketiga, adanya perbedaan orientasi antar waktu. Yang keempat, adanya perbedaan formalitas struktur. Tentang manajemen, kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor ke manajer tersebut. Prinsip rentan manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Ada 2 penentuan rentang yang tepat. Yang pertama, rentan manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajemen pelaksanaan pekerjaan efektif dari bawahan mereka. Yang kedua, adanya hubungan antara rentan manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Pendekatan Gray-Sunas dalam memilih suatu rentan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan satu dengan yang satunya secara langsung dengan bawahan yang diawasinya, tetapi juga hubungan manajer dengan bawahan. Terdapat kelompok 2 atau lebih. Rumusnya R sama dengan N 2N-1 plus N-1. Keterangannya, R adalah jumlah hubungan dan N jumlah bawahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Yang pertama ada kesamaan fungsi-fungsi.
Semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentangan semakin kecil. Kedua, kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja ditempatkan, maka secara fisik rentangan juga semakin kecil. Yang ketiga, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, maka rintangan pun semakin kecil. Yang keempat, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, maka rintangan pun semakin kecil. Keempat, perencanaan yang dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, maka rentangan semakin kecil. Kelima, bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dan fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, rentangan semakin kecil. Selanjutnya, kewenangan atau authority dibagi menjadi dua pandangan mengenai kewenangan. Yang pertama, pandangan klasik, dan yang kedua, pandangan berdasarkan penerimaan. Selanjutnya, persyaratan agar kewenangan itu bisa efektif. Yang pertama, bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai, misi, maupun motif pribadi atau kelompoknya. Kedua, sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Selanjutnya, jenis-jenis kewenangan. Yang pertama ada kewenangan lini, yang kedua ada kewenangan staf, dan yang ketiga ada kewenangan fungsional. Pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas pada orang lain yang syah, yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada manfaat pelimpahan wewenang. Yang pertama, subbagian atau bawahan mempelajari dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru. Yang kedua, pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat. Kendala-kendala dalam pelimpahan wewenang ada dua, yaitu kapasitas staf yang terbatas dan kurang bertanggung jawabnya atasan. Kunci pelimpahan wewenang agar efektif ada tiga. Yang pertama, kepercayaan atasan kepada bawahan. Dua, komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, manajer dalam memahami tujuan, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Tindakan agar wewenang efektif diantaranya yaitu penentuan hal yang dapat didelegasikan, penentuan orang yang tepat untuk mendapatkan delegasi, pelimpahan tugas akan diberikan, dan intervensi pada saat digunakan. Dan yang terakhir, perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pengelolaan kewenangan secara terpusat, sedangkan desentralisasi itu sendiri yaitu pendelegasian wewenang dari manajemen puncak terhadap bawahannya.